Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Aprilia dengan NIM A251230115 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Menentukan Orde Melalui Persamaan Laju dan Eksperimen. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kinetika Kimia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Siti Rahmawati, SPD MP Kim. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Topik utama yang akan kita bahas adalah bagaimana menentukan orde reaksi dari sebuah proses kimia baik melalui persamaan laju maupun data eksperimen. Teman-teman, sebelum kita mengetahui cara menentukan orde reaksi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara laju suatu reaksi kimia dengan konsentrasi reaktan yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, persamaan ini diperoleh secara eksperimen dan menggambarkan bagaimana perubahan konsentrasi zat bereaksi mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Contohnya, untuk reaksi A ditambah 2B akan menjadi 3C. Maka persamaan laju reaksinya itu dapat dituliskan menjadi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, apa sih itu V? K, M, N, konsentrasi A dan B. Nah, V itu adalah laju reaksi, K itu adalah ketetapan laju reaksi, M dan N itu adalah orde reaksi terhadap A dan B. Sedangkan konsentrasi A dan B itu adalah konsentrasi reaktan A dan B yang biasanya dengan satuan mol per liter. Nah, ketika M dan N itu digabungkan atau ditambah, maka biasa disebut juga dengan orde reaksi total atau tingkat reaksi. Setelah kita mengetahui persamaan laju reaksi, apa sih itu orde reaksi? Nah, orde reaksi itu adalah besaran atau angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi suatu zat terhadap laju reaksi kimia. Nah, orde reaksi ini diperoleh dari persamaan laju reaksi dan ditentukan secara eksperimen, bukan langsung dari persamaan kimia. Ternyata orde reaksi itu ada beberapa jenis loh. Yang pertama itu adalah orde reaksi nol. Itu adalah laju reaksi di mana dia tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Yang kedua ada orde 1, yaitu orde yang laju reaksinya itu sebanding dengan konsentrasi reaktan. Terus yang ketiga ada orde 2, itu adalah laju reaksi di mana dia sebanding dengan kuadrat konsentrasi reaktan. Dan yang terakhir itu adalah orde campuran atau orde reaksi 3. Dia ini melibatkan beberapa reaktan dengan orde yang berbeda. Jadi perbedaannya itu kalau orde reaksi 0 itu dia itu tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Kalau orde 1 itu dia sebanding dengan konsentrasi reaktan, kalau orde 2 itu dia sebanding dengan kuadrat konsentrasi reaktan, dan yang terakhir itu dia melibatkan beberapa reaktan dengan orde yang berbeda. Selanjutnya, cara menentukan orde reaksi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu jika tahap-tahap reaksinya itu diketahui. Yang kedua, jika orde reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Jadi yang pertama itu adalah jika tahap-tahap reaksinya itu diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya, reaksi 2H2 ditambah 2NO akan menghasilkan 2H2O ditambah N2, mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada 2NO tambah H2 menjadi N2O ditambah H2O, merupakan tahap yang lambat. Kemudian yang kedua itu adalah NO2 ditambahkan H2 menjadi H2O tambah N2, merupakan tahap cepat. Nah, persamaan laju reaksinya itu adalah sebagai berikut. Jadi kita akan menuliskan persamaan laju reaksi umumnya dulu. Ingat ya teman-teman, yang kita masukkan dalam rumus hanya konsentrasi reaktan saja. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat N dikali konsentrasi NO pangkat N.
Sekarang kita akan menentukan orde reaksi dari masing-masing zat. Karena di sini tahap-tahap reaksinya diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat sama dengan koefisien pada tahap lambat. Berarti untuk H2 orde reaksinya adalah 1, kemudian untuk NO orde reaksinya adalah 2. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO pangkat 2. Oke, kita lanjut yang bagian kedua. Karena sebagian besar reaksi itu sulit diamati tahap-tahapnya, sehingga orde reaksi terhadap suatu zat itu dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, di sini yang harus diingat adalah jika konsentrasi zat tersebut dinaikkan, maka konsentrasi zat lain itu dibuat tetap. Nah, zat tersebut yang dimaksud di sini adalah zat yang ingin dicari orde reaksinya. Oke, supaya lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan tentang contoh soal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada beberapa, di mana yang pertama itu adalah konsentrasi reaktan. Jadi semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin sering terjadi tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksinya pun akan semakin meningkat. Yang kedua, suhu atau temperatur. Jadi peningkatan suhu ini akan meningkatkan energi kinetik partikel, sehingga lebih banyak partikel yang memiliki energi cukup untuk melewati energi aktivasi. Akibatnya, reaksi berlangsung lebih cepat. Yang ketiga itu katalis. Nah, katalis ini mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, katalis ini tidak habis dalam reaksi dan tidak mempengaruhi hasil akhirnya, hanya mempercepat prosesnya saja. Yang keempat ada luas permukaan, di mana semakin besar luas permukaan zat padat, maka semakin banyak bagian yang bisa bereaksi. Misalnya, serbuk halus lebih reaktif dibandingkan bongkahan besar. Yang kelima yaitu mekanisme reaksi atau tahapan reaksi, di mana reaksi kimia bisa terjadi dalam satu atau beberapa tahap. Nah, tahap yang paling lambat disebut tahap penentu laju. Nah, jika diketahui tahap-tahapnya, kita bisa langsung menentukan orde reaksi dari koefisien pada tahap lambat. Nah, yang terakhir itu adalah dari data eksperimen. Dengan menganalisis data eksperimen, misalnya grafik konsentrasi versus waktu, kita bisa menentukan seberapa besar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan dari situ menentukan orde reaksi. Contoh soalnya yaitu gas karbon monoksida CO bereaksi dengan gas klorin Cl2 membentuk fosgen yaitu COCl2. Pengaruh konsentrasi CO dan Cl2 terhadap laju reaksi diperoleh sebagai berikut. Adapun yang ditanyakan itu ada 4. Yang pertama, orde reaksi terhadap CO. Terus yang kedua, orde reaksi terhadap Cl. Yang ketiga, persamaan laju reaksi. Dan yang terakhir adalah orde reaksi total. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam penyelesaiannya. Adapun ketika kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, kita harus membuat terlebih dahulu reaksinya, yaitu CO ditambah dengan Cl menjadi COCl. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan orde reaksi terhadap CO. Nah, ketika kita ingin menentukan orde reaksi terhadap CO, maka kita akan mengeliminasi Cl2. Maka konsentrasi yang kita ambil itu adalah konsentrasi yang sama, sehingga diperoleh R2 per R1. Selain itu juga, kita bisa menentukannya itu dengan cara melihat dari data percobaan, di mana konsentrasi CO itu pada percobaan 1 dia naik dari 0,1 menjadi 0,2, artinya dia naik 2 kali lipat, sedangkan Cl itu tetap, yaitu tetap 0,1. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan data eksperimen, yang perlu kita ingat di sini adalah jika konsentrasi zat tersebut dinaikkan, yaitu di mana CO dinaikkan, maka konsentrasi zat lainnya itu harus tetap, di mana sesuai, yaitu CO dinaikkan menjadi 2 kali lipat, sedangkan Cl-nya itu tetap, maka diperoleh R2 per R1 sama dengan K kali konsentrasi CO pangkat X dikali konsentrasi Cl pangkat Y per K kali konsentrasi CO pangkat X dikali Cl pangkat Y. Maka kita masukkan angka-angkanya, di mana CO ini adalah 0,2, terus Cl itu adalah 0,1, di mana setelah kita masukkan semua angka-angkanya, kita hilangkan semua yang sama, di mana di sini ada K. K ini sama dengan yang di bawahnya, maka kita coret, kita hilangkan, kita eliminasi. Terus yang 0,1 yang punya Cl2 itu juga sama, maka kita coret juga, kita eliminasi. Tersisa adalah 0,2X per 0,1X.
Kemudian kita masukkan berapa sih angka atau nilai dari 0,2x ini. Ternyata dalam data itu adalah 10, sedangkan yang 0,1x itu adalah 5. Maka kita masukkan angkanya 10 per 5. Nah, 2x ini dapat dari mana? 2x ini dapat dari 0,2x dibagi dengan 0,1, artinya atau hasilnya itu adalah 2. Maka menjadi 2x. Kemudian 10 bagi 5 itu adalah 2. Nah, kita pindahkan ruas. 2 bagi 2 adalah 1. Maka x itu 1. Maka diperoleh order reaksi terhadap CO adalah 1. Nah, selanjutnya bagian B yaitu mencari order reaksi terhadap Cl. Jadi ketika kita mencari order reaksi terhadap Cl, maka kita akan mengeliminasi CO. Maka konsentrasi yang kita ambil itu harus yang sama, di mana diperoleh R3 per R2. Ataupun kita juga bisa melihat dari data eksperimennya, di mana kita membandingkan antara percobaan 2 dan 3. Di mana Cl2 ini naik dari 0,1 menjadi 0,2, artinya dia naik 2 kali lipat. Sedangkan CO-nya itu tetap sesuai dengan hal-hal yang kita ingat tentang data eksperimen tadi. Nah, laju reaksinya itu naik dari 10 menjadi 20, artinya juga naik 2 kali lipat. Kemudian didapat R3 per R2 sama dengan K dikali konsentrasi 0,2X dikali 0,2Y per K dikali konsentrasi 0,2S dikali konsentrasi 0,1Y. Kemudian kita mengeliminasi yang bagian CO yaitu 0,2 sama-sama 0,2 kita eliminasi. Terus kita eliminasi juga yang K karena sama. Sisa 0,2Y per 0,1Y. Kemudian kita masukkan angkanya, ternyata konsentrasi 0,2Y itu adalah 20, sedangkan 0,1Y itu adalah 10. Selanjutnya kita dapat 2Y sama dengan 2. Nah, 2Y ini dapat dari 0,2 dibagi 0,1 itu hasilnya adalah 2. Sedangkan 20 dibagi 10 hasilnya 2. Kemudian pindah ruas, 2 bagi 2 adalah 1, maka Y sama dengan 1. Maka didapat order reaksi terhadap Cl2 sama dengan 1. Selanjutnya, mencari persamaan laju reaksi, yaitu bagian C, mencari persamaan laju reaksi, di mana R sama dengan K kali konsentrasi CO pangkat 1 dikali konsentrasi Cl pangkat 1. Kenapa dia pangkat 1? Karena didapatkan hasil sebelumnya, tadi yang kita cari itu adalah CO mendapatkan hasilnya 1, Cl itu 1. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa ketika dia koefisiennya itu 1, maka dia tidak perlu dituliskan. Maka persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi CO kali konsentrasi Cl. Nah, yang terakhir itu adalah mencari order reaksi total. Jadi, order reaksi total itu adalah ketika koefisiennya itu saling ditambahkan, maka dia disebut dengan order reaksi total. Dimana di sini adalah X tambah Y sama dengan 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, kalau teman-teman masih bingung, itu 1 dari mana? Itu adalah 1 itu dari hasil dari CO, dan satunya lagi itu hasil dari Cl2. Maka totalnya menjadi 2, sehingga order reaksi totalnya itu adalah 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan hari ini bisa membantu kita semua dalam memahami konsep kinetika kimia, khususnya dalam menentukan order reaksi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Selvina Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.